Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Muslimin SOS MPD, dosen tetap program Magister Ilmu Administrasi Universitas Cahaya Prima, menyampaikan gambaran singkat mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan pada kesempatan ini, yang akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang merupakan mata kuliah inti pada program Magister Ilmu Administrasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan kemampuan analisis dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi, khususnya pada sektor publik dan swasta. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas konsep, strategi, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi publik, swasta, dan non-profit secara adaptif terhadap dinamika global dan transformasi digital. Fokus pembelajaran meliputi perencanaan sumber daya manusia, lalu kemudian rekrutmen, lalu kemudian pengembangan kompetensi, lalu kemudian manajemen kinerja, kepemimpinan, serta tata kelola sumber daya manusia berbasis teknologi, dan evidence-based management dengan integrasi nilai kearifan lokal BUGIS, yaitu Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan OBE, STEAM Case Method, dan Laboratorium Administrasi Sumber Daya Manusia. Lalu kemudian pembelajaran ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi. Di sini ada CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 sebagaimana tertuang dalam RPS. Lalu kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1 menganalisis teori dan paradigma sumber daya manusia modern. Lalu kemudian CPMK 2 mengevaluasi strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi privat dan non-privat berbasis transformasi digital. Lalu kemudian CPMK 3 merancang sistem pengembangan sumber daya manusia dan manajemen berbasis evidence-based management. Lalu kemudian CPMK 4 mengintegrasikan nilai kearifan lokal BUGIS dalam tata kelola sumber daya yang humanis dan adaptif. Setelah CPMK, ada turunannya adalah sub-CPMK yang menjadi fokus pembelajaran pada setiap pertemuan yang dimulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Dalam pembelajaran saya menetapkan pendekatan Outcome Basic Education dengan sistem Student Centered Learning, STEAM Case Method, dan Laboratorium Administrasi Sumber Daya Manusia. Selanjutnya pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada konsep DEA
yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis dengan mengaitkan teori, hasil penelitian, regulasi, dan contoh kasus aktual. Pada tahap interaction, mahasiswa akan terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan tanya jawab, serta analisis studi kasus menggunakan pendekatan case method. Dan selanjutnya pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian asesmen formatif dan sumatif. Sebagaimana asesmen formatif melalui refleksi individu, resume kritis, tugas analisis, praktik seleksi, proposal pelatihan, refleksi budaya, mini project, policy break, refleksi kritis, analisis kasus, presentase, observasi, partisipasi, diskusi, presentasi penugasan, serta refleksi pembelajaran. Lalu kemudian pada asesmen formatif, yaitu pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 ada namanya ujian akhir semester. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentase, dan refleksi dengan tujuan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, serta kemampuan memecahkan masalah. Lalu kemudian referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah karya Gary Dessler. Lalu kemudian ada karya atau buku saya sendiri. Lalu kemudian Michael Astron, Robert Noah, Mattis, dan Jackson. Sekaligus ada artikel-artikel terbaru serta regulasi yang relevan dengan pengelolaan sumber daya manusia, utamanya di sektor publik dan swasta. Selanjutnya, dengan izin Bapak Ibu Asesor, saya akan memasuki kelas untuk melaksanakan pembelajaran bersama mahasiswa. Terima kasih atas perhatian, dan dari Bapak Ibu Asesor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu sekalian? Sehat? Siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih di pertemuan ke-8, yaitu manajemen kinerja dan evaluasi pegawai ya. Lalu kemudian sebelum kita masuk perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ingat pertemuan kita minggu lalu yang terkait dengan apa lagi Pak? Ada yang tahu? Gaya kepemimpinan. Ada lagi? Pak Sisa? Silakan Pak. Oke, bagus Pak ya. Di belakang Pak ada yang tadi dibahasakan teman kita bahwa terkait dengan gaya kepemimpinan. Bisa dijelaskan Pak apa itu?
Oke, itu bagus Pak ya. Jadi memang pada dasarnya ketika kita berbicara terkait dengan kepemimpinan ya, itu tidak terlepas dari motivasi. Dan tujuannya tadi yang terkait dengan persoalan kinerja ya, kinerja dan evaluasi pegawai ya. Karena pada dasarnya memang kita paham bahwa berbicara tentang pegawai adalah sumber daya manusia memang yang paling strategis ya untuk bagaimana mencapai tujuan organisasi. Alhamdulillah Bapak Ibu masih mengingat ya materi kita minggu lalu, dan kita akan masuk di materi manajemen kinerja dan evaluasi pegawai ya. Nah, di sini ada, sebelum kita masuk materi Bapak Ibu sekalian, ada tujuan pembelajaran ya. Ini setelah mengikuti pembelajaran ya, Bapak Ibu mahasiswa diharapkan ya mampu menjelaskan ya konsep manajemen kinerja, lalu kemudian menganalisis indikator kinerja, lalu kemudian mengevaluasi sistem penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu ada beberapa komponen yang nantinya kita akan diskusikan untuk pertemuan ke depan. Lalu kemudian dengan materi ini mungkin saya akan bertanya Bapak Ibu, ada mungkin di sini yang kinerja, apa itu kinerja? Mungkin Bapak tadi bisa menjelaskan pertanyaan apa itu kinerja Pak ya? Sebut nama Pak. Ya, Pak siapa Pak? Ya. Oke, cukup bagus ya, tepuk tangan dulu cepat. Ya. Jadi memang bagus Pak ya. Jadi di sini memang dijelaskan bahwa istilah manajemen kinerja sering disalahartikan hanya sebagai penilaian tahunan ya. Ini yang clear selama ini bahwa kadang pimpinan itu cuma melihat bahwa manajemen kinerja itu adalah skala penilaian tahunan. Padahal itu bukan seperti itu yang mau dilihat Pak ya. Lalu kemudian padahal di dalam ruang lingkup yang lebih luas, menurut Michael Astor, Bapak Ibu sekalian, manajemen kinerja adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi melalui penetapan tujuan, lalu kemudian evaluasi dalam pengembangan di dalam satu organisasi. Jadi memang setiap tahun itu ada nilainya. Nanti sebentar mungkin Bapak Ibu sekalian kita akan menjelaskan seperti apa itu kinerja, bagaimana instrumennya, lalu kemudian bagaimana indikatornya, lalu kemudian seperti apa itu yang perlu dilihat di dalam evaluasi dan penilaian kinerja. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Ini di sini ada pertanyaan Bapak sekalian, mengapa kinerja menjadi sangat penting ya? Ini pertanyaan dasar, mengapa? Ada mungkin teman-teman yang bisa memberikan tanggapan di belakang Pak? Mengapa kinerja ini sangat penting ya? Ini biasa menjadi pertanyaan dasar ya sebagai Bapak Ibu ini sebagai calon pemimpin nanti ke depan ketika menjadi top leader. Itu paling tidak ini mengapa kinerja ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapan dan masukan Pak? Ini dari ibu-ibu ada? Di belakang Pak ada?
mengapa kinerja sangat penting. Ya. Ya, silakan Pak. Nama Pak? Tabe. Karena pada masa itu kita fondasi asal dilawan dalam itu dari praktis tujuan daripada organisasi dan itu daripada instansi yang kita di dalam tanggung jawab itu akan bedanya membahas pada jawab. Ya, bagus sekali Pak, tanggapannya Pak. Jadi memang ketika kita berbicara kinerja berarti ada target yang akan dicapai oleh institusi atau organisasi ya. Jadi pada dasarnya juga memang nanti kita lihat ada target, lalu kemudian bagaimana mencapai apa yang dilakukan untuk mencapai target itu dan seperti apa nanti persoalan atau masalah yang dihadapi sehingga target itu tidak tercapai. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cukup menarik Pak ya, dan terima kasih banyak masukannya Pak ya. Lalu kemudian di sini kita lihat ada tujuan manajemen kinerja ya. Ini yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas. Jadi tujuan manajemen kinerja yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Lalu kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas ya. Jadi pertama itu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas. Lalu kemudian yang ketiga meningkatkan akuntabilitas ya. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi dasar promosi dan pengembangan karir ya. Ini menjadi dasar dan promosi pengembangan karir. Jadi ini adalah tujuan manajemen kinerja. Ada beberapa instrumen. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, lalu kemudian meningkatkan akuntabilitas ya, lalu kemudian yang keempat adalah meningkatkan promosi pengembangan pegawai. Jadi ini memang Bapak Ibu sekalian ya, biasanya di dalam promosi jabatan ya, itu ada instrumen-instrumen yang dilihat oleh pimpinan sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menduduki jabatan tersebut ya. Lalu kemudian ini ada teorinya Pak ya. Kalau kita bisa lihat teori ini adalah pendapat dari para ahli yang terkait dengan teori landasan ilmiah yang terkait dengan kinerja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama itu teori Robbing ya. Menurut Robbing ini kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor yang utama ya. Yang pertama itu kemampuan, lalu kemudian yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga itu adalah kesempatan bekerja. Jadi menurut kinerja ada 3 faktor Pak ya yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama itu tadi adalah kemampuan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga itu kesempatan bekerja. Lalu kemudian ada Gibson ya menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 3 kelompok faktor ya. Yang pertama itu faktor individu, yang kedua faktor psikologi, dan yang ketiga itu adalah faktor organisasi. Jadi beberapa pendapat ini mengatakan bahwa memang kinerja itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu ya. Lalu kemudian seperti mungkin faktor individu, Bapak Ibu sekalian pasti paham bahwa ketika kita berbicara faktor individu berarti faktor yang terjadi dari diri kita sendiri ya. Lalu kemudian faktor psikologi itu faktor yang terkait dengan perilaku dan cara berpikir kita. Lalu kemudian ada faktor organisasi yang terjadi di dalam internal kita. Itu mungkin terkait dengan persoalan yang terkait dengan tadi itu kepemimpinan, lalu kemudian terkait dengan motivasi ya. Jadi ada beberapa instrumen itu yang bisa menjadi instrumen-instrumen sehingga kinerja ini bisa tercapai. Lalu kemudian Mangkunegara ya ini mengatakan, menyederhanakan bahwa konsep tersebut. Beliau menyatakan bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Jadi intinya begini, semakin tinggi kemampuan dan motivasi maka semakin tinggi pula kerja pegawai ya. Jadi ini terkait dengan kemampuan dan motivasi. Jadi pada pertemuan lalu kita memang pahami bahwa ketika seorang pegawai itu, seorang pimpinan mampu memberikan motivasi ya pada bawahannya, entahlah motivasinya itu berupa mungkin penghargaan atau mungkin dengan insentif atau mungkin dengan gaji, itu pada dasarnya mereka itu akan ingin memenuhi meningkatkan dia punya kinerja ya.
Oleh karena itu memang ini motivasi memang sangat penting di dalam suatu organisasi, karena ini menjadi satu elemen yang bisa memiliki tujuan sehingga orang bergerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep kepemimpinan itu adalah bagaimana menggerakkan orang ya. Bagaimana orang mau bergerak kalau tidak ada motivasi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekarang hari ini termotivasi untuk datang kuliah itu karena ada memang target juga ya, ingin dicapai. Saya kuliah ini karena ingin mengubah sesuatu ya, itu motivasi Pak. Ada keinginan yang dari dalam yang mengajak kita untuk bergerak karena ada tujuan yang ingin dicapai. Ini sama juga dengan kita berbicara dengan organisasi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di dalam organisasi itu sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa ada target ya yang ingin dicapai. Untuk mencapai target itu Pak tidak bisa kerja sendiri-sendiri Pak. Kalau kita berbicara organisasi pasti benar-benar itu adalah kerjasama ya, antara pimpinan, antara bawahan, antara sesama karyawan ya. Kita harus memang kerjasama untuk mencapai target-target seperti itu ya. Lalu kemudian kita lanjut Pak ya. Ini Pak, indikator kinerja ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa si A misalnya atau si B memiliki kinerja baik, yaitu melalui indikator kinerja. Jadi untuk mengetahui bahwa si A, si B, si C ini memiliki kinerja yang baik, itu ada instrumen-instrumen Bapak Ibu sekalian ya, atau indikator yang dilihat untuk sehingga dijadikan tolak ukur sehingga bisa memastikan bahwa orang ini memiliki kinerja yang baik. Karena memang pada dasarnya ya, indikator yang paling umum digunakan ya meliputi ya, itu tadi yang kita jelaskan sebelumnya, berbicara terkait dengan kualitas pekerjaan ya, lalu kemudian kuantitas pekerjaan ya, lalu kemudian ketepatan waktu ya, lalu kemudian efektivitas, lalu kemudian efisiensi, lalu kemudian disiplin kerja, lalu kemudian ada inovasi ya. Jadi memang ini ada instrumen-instrumen atau indikator yang terkait dengan persoalan kinerja. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita katakan bahwa mengapa di sini ada disiplin masuk jalan atau meliputi dalam indikator kinerja, kenapa disiplin Pak masuk dalam salah satu indikator kinerja? Ada yang tahu? Ya silakan Pak, sebut nama Pak tadi. Ya. 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 Oke, sangat menarik Pak ya. Lalu kemudian itu sekali Pak ya, bahwa disiplin ini memang salah satu instrumen indikator kinerja ya. Karena memang pada dasarnya ketika ada seorang pegawai misalnya dia malas datang di kantor, itu biasanya dipastikan bahwa dia pasti juga akan malas menyelesaikan pekerjaan. Itu instrumennya, tapi akan dilihat lagi langkah-langkah selanjutnya. Ini sebagai contoh Pak ya, kita lihat bahwa seorang dosen ya, apakah dosen dinilai hanya jumlah SKS Pak ya? Tidak. Penilaian dosen di dalam perguruan tinggi itu Pak ada beberapa instrumen. Yang pertama itu adalah dilihat dari kualitas pengajaran, dilihat dari kualitas penelitian, dilihat dari kualitas pengabdian, dilihat dari bagaimana kepuasan mahasiswa, lalu kemudian bagaimana kontribusi terhadap institusi ya. Di dosen ini memang harus memberikan kontribusi terhadap institusi ya, seperti itu ya. Lalu kemudian ini ada evaluasi kinerja Pak ya. Ini nanti Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan evaluasi kinerja. Ini nanti akan menjadi tugas Bapak ya. Ada critical incident, ada manajemen by objektif ya, ada 360 ya. Lalu kemudian ada behavior rating skala. Ini nanti akan jadi tugas Bapak di rumah dan nanti dikumpul di depan. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita tutup perkuliahan ini, saya akan absen dulu. Jadi memang biasanya Bapak Ibu sekalian ya, biasa teman-teman itu dia mengabsen dari awal, tapi saya itu biasanya mengabsen di akhir. Karena kenapa?
Misalnya ada teman yang datang terlambat ya, kalau dia sudah di awal ditakutkan nanti teman-teman yang terlambat itu tidak tercatat namanya. Lalu kemudian ada Muhammad Ali, ada Rahmat Tahir, ada Muhammad Pajal Panja, ada Muhammad Alkal ini Pak ya, Yudhistika, Jupriyadi, Hardiman, Abimayu, Nur Kaisa, Aslina, Aslini, ini rupanya bersaudara ini ya. Apa semua ini namanya ini. Nurdina, ada Ismail, ada Amiruddin, Ini Pak Amiruddin di mana di Batabe? Ada mungkin penjelasan atau ada izin? Oh iya. Lalu kemudian ada Andi Martono. Lalu kemudian ada Iman Rasid. Izin juga Pak ya. Jadi ini dari 16 mahasiswa kita ini ada 2 orang yang izin Pak ya. Atas nama siapa Pak? Siapa? Oh Ilter ya, mohon maaf Pak ya. Ini biasa memang Pak ini faktor usia Pak kadang nama itu terlangkai Pak ya, seperti itu ya. Baik, insya Allah nanti minggu depan Bapak Ibu sekalian ya. Minggu depan kita berharap teman-teman mahasiswa ya, kita kan bisa minta untuk mencari ya literatur yang terkait dengan materi kita minggu depan, itu digitalisasi manajemen sumber daya manusia, sehingga pada saat kita nanti adakan pertemuan nanti teman-teman sudah paham dan mengerti materi-materi yang kita akan nanti diskusikan minggu depan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Billahi fisabilillah, pasta bikarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.